Oke, berjumpa lagi di channel Matematika Trend. Kesempatan ini kita akan membahas yang namanya limit trigonometri. Ini adalah merupakan sebagai bahan ajar untuk kelas 12 IPA. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas materi dan juga contoh-contoh soalnya. Nah, langsung saja kita ke materinya. Limit trigonometri. Nah, limit trigonometri ini terbagi dua bagian. Yang pertama adalah limit X menuju A. Dan yang kedua adalah limit trigonometri X menuju tak hingga. Nah, limit trigonometri itu mempunyai yang namanya sifat. Nah, yang pertama, limit sin X per X. Nah, ini sama dengan X per sin X, di mana X-nya menuju 0. Ini sama hasilnya dengan 1. Nah, yang kedua, limit tan X per X. Nah, kemudian ini kita balikkan sama ya. X per tan X. Di mana X-nya menuju 0. Hasilnya sama dengan 1. Paham ya? Nah, yang ketiga, limit sin AX per tan BX. Nah, kemudian kita balikkan trigonometrinya. Berarti di sini tan AX per sin BX. Nah, di mana X menuju 0 sama dengan, nah ini si A, ini si B merupakan suatu angka. Berarti kita angkat A per B. Paham ya? Nah, kalau untuk membuktikan sifat limit trigonometri ini bisa digunakan dengan teorema Apit. Kalau membuktikannya. Ya. Nah, tapi dalam konsep ini kita tidak membahas bagaimana pembuktiannya. Kita akan mengetahui sifatnya saja. Nah, kemudian inilah yang merupakan sifat trigonometri, sifat limit trigonometri. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau nanti ada soal yang berhubungan dengan limit trigonometri, kita akan mendorong ke ketiga sifat ini. Ya. Nah, kemudian kita harus tahu dulu yang namanya materi pendukungnya. Nah, ini materi pendukung. Materi pendukung ini seringkali keluar di soal-soal limit trigonometri, baik di soal UN, di soal SBMPTN, dan juga UM-UGM, SIMAK UI. Nah, yang pertama adalah jika 1 kurang cos NX. Nah, N itu merupakan suatu angka, yang ini. Maka ini bisa kita ubah ke 2 sin N per 2 X kuadrat. Ini bisa kita ubah ya. Nah, yang kedua adalah identitas trigonometri, yaitu sin X kuadrat ditambah dengan cos X kuadrat. Ini sama dengan 1. Berarti ini bisa kita ubah. Artinya kalau cos X kuadrat ini sama dengan 1 dikurang sin X kuadrat. Nah, kemudian jika dia sin X kuadrat, ini bisa kita ubah menjadi 1 kurang cos X kuadrat. Nah, yang ketiga, nah ini merupakan rumus jumlah dua sudut ya. Misalkan saya buat kayak gini. Sin X ditambah dengan sin Y. Kemudian yang kedua, sin X dikurang sin Y. Nah, yang ketiga, cos X ditambah dengan cos Y. Dan yang terakhir, cos X dikurang dengan cos Y. Nah, inilah yang merupakan rumus jumlah dua sudut. Nah, artinya ini mau kita ubah ke bentuk perkaliannya. 2 sin A dikalikan dengan cos B. Nah, yang ini juga sama,
2 cos A dikalikan dengan sin B. Nah, yang ini cos X tambah cos Y, ini sama dengan 2 cos A kemudian cos B. Nah, yang terakhir ini 2, jangan lupa negatif ya, karena ini pengurangan. Cos X kurang cos Y, dia negatif 2 sin A dikalikan dengan sin B. Nah, jadi catatannya gini. Ini jangan lupa ya. Yang A ini, yang ini semua, yang A itu adalah, perhatikan, yang ini X sudutnya dan juga Y. Yang ini saya tambahkan, kemudian saya bagi 2. Kemudian yang B-nya, yang ini ya, semua yang ini B sampai ke bawah. Nah, yang ini adalah pengurangan X kurang Y dibagi 2. Nah, kemudian kita harus tahu juga beberapa hal yang penting dalam limit trigonometri itu. Yang pertama gini, ini saya buat misalkan suatu catatan ya. Nah, yang pertama dia itu adalah, nah perhatikan dulu sekali lagi sifat limit trigonometrinya. Ini kan sin X per X sama dengan X per sin X. Nah, perhatikan, kalau ini sama dengan ini, atau sebaliknya, ini juga sama dengan ini, itu hasilnya satu ya. Berapapun dia. Angka berapapun dia, atau fungsi apapun dia. Paham ya? Nah, jadi contohnya kayak gini. Limit sin, misalkan saya buat di sini X kurang 4 misalnya. Dibagi dengan X kurang 4. Atau ini sama dengan X dikurang 4 per sin X kurang 4, dimana X-nya menuju 0. Ini juga hasilnya 1. Paham ya? Jadi nanti kalau misalnya kamu jumpai soal yang ini berbeda, artinya tidak hanya X, misalkan X kurang 4, X kurang 3, kalau sama dengan bawahnya, itu langsung kita coret sama dengan 1. Nah, yang ini berlaku untuk ketiga sifat ini ya. Oke? Nah, yang kedua misalkan kayak gini. Nanti kalau kita jumpai yang namanya sin, misalkan saya buat di sini adalah dalam kurung 2X dikurang 6 dibagi dengan X dikurang 3, di mana X menuju 0. Nah, perhatikan ya, yang di atas ini kan sin 2X kurang 6. Berarti kan ini bisa saya sederhanakan kan gitu. Nah, artinya si 2 ini bisa saya keluarkan. Ini sama dengan sin 2 dalam kurung X dikurang 3 dibagi dengan X kurang 3, iya kan? Nah, berarti nanti ini juga bisa kita coret ya. Maka hasilnya di sini adalah 2. Oke? Nah, inilah yang merupakan materi limit trigonometri. Nah, saya harap adik-adik sekalian memahaminya. Perhatikan, materi pendukung ini sangat penting sekali. Ya. Nanti untuk mendorong kita ke sifat limit trigonometri ini. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal. Kamu perhatikan dengan baik dan benar. Kita akan membahas soal UN, UM, dan SBMPTN, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan soalnya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Kita mulai yang nomor 1. Nilai limit 2X sin 3X per 1 kurang cos 6X, di mana X menuju 1 sama dengan titik-titik. Nah, berarti caranya gini. 2X sin 3X per, yang ini kita ubah. Ini kan tadi kita bahas di materi pendukungnya kan. Nah, di mana N-nya sama dengan 6. Berarti 6 bagi 2, 3 ya. Berarti ini bisa kita ubah 2 dikalikan dengan sin 3x kuadrat. Nah, kemudian si sin 3x kuadrat ini kita pecahkan dia menjadi 2x sin 3x per 2 dikalikan dengan sin 3x dikalikan dengan sin 3x. Nah, 2 per 2 ini bisa kita coret ya. Hasilnya 1. Kemudian X per sin 3X berdasarkan sifatnya tadi, ini hasilnya 1 per 3. Kemudian sin 3X per sin 3X ini hasilnya 1.
maka jawabannya adalah 1/3. Ini dia hasilnya yang D. Gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Nilai limit 1 kurang cos 2x per x tan setengah x, di mana x menuju 0. Nah, perhatikan ya, yang mau kita ubah itu yang atas ini. Ini sama halnya dengan kayak yang nomor 1. Berarti ini bisa kita ubah 2 sin x kuadrat per yang ini tetap x tan 1/2x. Nah, yang ini dia. Nah, kemudian yang ini kita pisahkan lagi. 2 dikalikan dengan sin x dikalikan lagi dengan sin x supaya sama dengan sin x kuadrat kan gitu. Nah, dibagikan dengan x tan setengah x. Nah, selalu kita dorong ke sifatnya ya, sifat trigonometrinya. Nah, berarti ada yang bisa kita coret. 2-nya tetap ya, 2/1, ini 2, baru sin x per x yang ini hasilnya 1. Kemudian yang ini sin x per tan setengah x yang ini hasilnya adalah 1/1/2 sama dengan. Nah, si 2 ini bisa kita pindahkan ke atas. Berarti 2 kali 1 kali 2 hasilnya 4. Ini jawabannya yang E. Gampang ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Nilai limit x pangkat 2 kurang 1 sin 2x kurang 1 per negatif 2 sin x kurang 1 kuadrat, di mana x menuju 1. Nah, pertama sekali yang ini kita jabarkan dulu. Berarti ini kan sama dengan x tambah 1 dikalikan dengan x kurang 1, kemudian dikalikan dengan sin 2x kurang 1. Nah, dibagi dengan yang ini negatif 2 sin x kurang 1 pangkat 2 ini kita jabarkan ya. Maka ini sama dengan sin x kurang 1 dikalikan dengan sin x kurang 1. Paham ya? Nah, berarti x kurang 1, sin x kurang 1 ini bisa kita coret. Ya kan? Hasilnya 1. Ya kan? Nah, 1 saya buat di sini. Kemudian di sini juga bisa saya coret sin 2x kurang 1, sin x kurang 1. Yang ini saya coret. Di sini tinggal 2, di sini tinggal 1 kan gitu. Nah, berarti yang tinggal itu adalah x tambah 1 dikalikan dengan 1 ya. Tadi hasilnya ini 1. Dikalikan lagi dengan 2 per negatif 2 kali 1 kali 1 negatif 2. Berarti ini saya coret bisa ya. Maka negatif 1 di sini. Nah, kemudian ini kan masih ada limitnya kan. Limit x menuju 1. Ini juga sama. Limit x menuju 1. Nah, berarti x-nya sama dengan 1. Nah, ini kita ubah jadi 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya kan? 2 per negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Ini jawabannya yang A. Gampang ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 4. Nilai limit x pangkat 2 tambah 6x tambah 9 per 2 kurang 2 cos 2x tambah 6, di mana x menuju 3. Nah, pertama sekali yang atasnya yang ini kita sederhanakan dulu. Maka ini sama dengan x tambah 3 dikalikan dengan x tambah 3. Nah, kemudian yang bawah ini kan masing-masing ada 2 ya. Yang ini juga ada 2. Nah, berarti saya buat kayak gini, 2 dalam kurung. Berarti di sini 1 dikurang cos, ya kan? Nah, ini kan 2x tambah 6. Kalau saya keluarkan 2, berarti ini dikalikan dengan x tambah 3. Paham ya? Yang ini tutup kurung. Nah, berarti ini sama dengan x tambah 3 dikalikan dengan x tambah 3. Nah, kemudian dibagi dengan 2. Yang ini kita ubah. Yang ini. Nah, berarti ini sama dengan berapa? 2 dikalikan dengan sin x tambah 3 kuadrat. Ya kan? Nah, ini ya, perhatikan ya. Ini pembahasannya di materi pendukung tadi. Yang ini. Oke. Nah, berarti ini kita jabarkan. Ini kan pangkat 2. Maka ini kita coret saja nanti satu-satu dengan ini kan gitu. X tambah 3 per sin X tambah 3 ini juga sama. Berarti ini bisa saya coret ya. Ini dengan ini. Ya kan? Nah, maka hasilnya adalah 1/4. Jawabannya yang E. Paham ya? Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. Nilai limit sin 4x kurang sin 2x per 6x di mana x menuju 0 sama dengan titik-titik. Nah, ini cara gampangnya kayak gini ya. X menuju 0. Yang ini kita jabarkan dulu.
sin 4x per 6x dikurang dengan limit sin 2x per 6x di mana x-nya menuju 0. Berdasarkan sifat limit trigonometrinya, yang ini bisa saya coret, berarti tinggal 4/6 dikurang, yang ini juga sama saya coret, di sini 2/6. Maka hasilnya adalah 2/6. Kita sederhanakan ini menjadi 1/3, ya kan? 1/3. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke yang nomor 6. Nilai limit 1 kurang cos 2x kuadrat per x dikalikan dengan sin 2x di mana x menuju 0. Nah, berarti yang ini sama dengan, ini kita bahas di materi pendukung ya, yang ini. Berarti kan ini sama dengan sin 2x kuadrat, ya kan? Dibagikan dengan x sin 2x. Nah, kemudian yang ini saya jabarkan lagi menjadi sin 2x dikalikan dengan sin 2x, ya kan? Nah, dibagi dengan x dikali dengan sin 2x. Nah, berarti ini saya coret, di sini tinggal 2 kan gitu. Nah, 2 dikalikan dengan yang ini saya coret tinggal 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Jawabannya yang B. Paham ya? Nah, kita lanjut pembahasan soal yang nomor 7. Nilai limit sin x kurang 1 pangkat 2 per x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 di mana x-nya menuju 1 sama dengan titik-titik. Nah, yang ini kita jabarkan dulu ya. Berarti ini sama dengan sin x dikurang 1 dikalikan dengan sin x dikurang 1 dibagi dengan, yang ini kita jabarkan lagi yang bawah ini. Ini kan sama dengan x dikurang 1 kemudian dikalikan dengan x dikurang 1. Nah, di mana limitnya x menuju 1 ya. Nah, berarti ini kan bisa kita coret ini berdasarkan sifat limit trigonometri. Berarti hasilnya 1 kan? Nah, yang ini juga sama, kita coret hasilnya 1. Maka 1 kali 1 itu sama dengan 1. Nah, jawabannya yang mana? Yang B. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 8. Nilai limit 2x tambah 1 dikalikan dengan tan x kurang 2 per x pangkat 2 kurang 4 di mana x-nya menuju 2. Nah, yang ini kita buat 2x tambah 1, dia tetap, nggak usah kita ubah. Dikalikan dengan tan x kurang 2. Yang perlu kita ubah itu adalah yang bawahnya, yang ini. Yang ini kita jabarkan dulu atau kita faktorkan. X tambah 2, kemudian dikalikan dengan x kurang 2. Nah, ingat sifat limit trigonometrinya. Berarti ini saya coret, bisa kan? Nah, hasilnya 1, di sini juga 1. Nah, yang tinggal itu berarti 2x tambah 1 per x tambah 2. Jadi limit 2x tambah 1 per x tambah 2 di mana x-nya menuju 2. Nah, kita substitusikan setiap x sama dengan 2. Jadi 2 kali 2 4 ya, tambah 1 sama dengan 5. Kemudian 2 tambah 2 4. Jadi 5/4. 5/4 itu kan sama dengan 1,25 kalau kita ubah ke bentuk desimal. Paham ya? Berarti jawabannya yang E. Nah, kita masuk ke soal nomor 9. Nilai limit x pangkat 2 kurang 4 dikalikan dengan tan x tambah 2 per sin x tambah 2 kuadrat di mana x-nya menuju 1. Nah, pertama sekali yang ini kita jabarkan dulu. Nah, berarti x tambah 2, x kurang 2, ya kan? Nah, dikalikan dengan tan x tambah 2, kemudian dibagi dengan yang ini kan pangkat 2, maka kalau ini saya jabarkan lagi x tambah 2 dikalikan dengan sin x tambah 2, ya kan? Nah, berarti berdasarkan sifat limit trigonometrinya, yang ini bisa saya coret, yang ini juga bisa saya coret, hasilnya adalah 1, yang ini juga 1, maka tinggallah dia itu x kurang 2. Nah, jadi limit x kurang 2 di mana x-nya menuju 1. Nah, substitusikan x sama dengan 1 ke sini. Maka 1 kurang 2, ya kan? Hasilnya adalah negatif 1. Ini jawabannya. Kita lihat pelingkaran gandanya. S. Jawabannya tidak ada ya. Yang ini jawabannya adalah negatif 1. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 10. Nilai limit x tan 2x kurang 6 per sin x kurang 3 di mana x-nya menuju 3. Nah, ini kita jabarkan dulu ini. Nah, berarti x dikalikan dengan tan, ini kan boleh kita keluarkan 2. Berarti di sini x kurang 3, ya kan?
Nah, dibagi dengan sin X kurang 3, ya kan? Nah, berarti yang ini bisa saya coret. Tan 2X kurang 3 dengan sin X kurang 3. Saya coret ini, berarti tinggal 2, ya kan? Nah, jadi hasilnya adalah limit X menuju 3, yang tinggal itu adalah X dikali 2, berarti ini 2X. Nah, kita substitusikan X sama dengan 3, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Ini jawabannya, yang E. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 11. Nilai limit 4X cos X per sin X tambah sin 3X di mana X menuju 0 sama dengan titik-titik. Pertama sekali kita ubah dulu penyebutnya ini. Nah, di materi pendukung yang kita bahas di materinya, sin X, sin 3X ini bisa kita ubah ke bentuk perkalian. Menjadi 2 sin X tambah 3X sama dengan 4X. Kemudian kita bagi 2, hasilnya 2X dikalikan dengan cos X kurang 3X min 2X dibagi 2, berarti ini min X. Nah, yang ini perhatikan ya, ini sama dengan fungsi genap. Artinya, kalau dia cos min X, ini sama dengan cos X. Nah, berarti bisa kita ubah limit 4X dikalikan dengan cos X dibagi dengan 2 sin 2X dikalikan dengan cos X, di mana X-nya menuju 0. Nah, sekarang kita gunakan sifat limit trigonometrinya. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2 dikalikan. Nah, sekarang ini kita bisa coret, hasilnya setengah. Kemudian cos X dengan cos X bisa kita coret. Maka 2 dikalikan 1/2, hasilnya adalah 1. Maka jawabannya yang D. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 12. Nilai limit 1 kurang tan X per sin X kurang cos X di mana X-nya menuju V per 4. V per 4 itu sama halnya dengan 45 derajat. Jangan lupa ya. Nah, sekarang yang ini kita jabarkan dulu. Si tan X ini. 1 dikurang, ini kan sin X per cos X. Nah, dibagi dengan yang bawahnya ini. Sin X dikurang dengan cos X. Nah, kemudian yang ini kita samakan penyebutnya, yang atas ini. Nah, berarti ini kan sama dengan cos X dikurang dengan sin X per cos X dibagi dengan yang ini, yang bawah. Sin X kurang cos X. Nah, berarti supaya sama cos X kurang sin X ini dengan sin X kurang cos X, berarti yang ini kita kalikan negatifkan gitu. Nah, jadi limit negatif dalam kurung sin X dikurang dengan cos X kemudian per cos X dikalikan dengan sin X dikurang cos X. Yang ini kita naikkan ke sini. Nah, berarti di mana X-nya menuju 45 atau V per 4, ya kan? Nah, yang ini bisa kita coret. Nah, berarti kan yang tinggal itu adalah negatif 1 per cos 45. Berarti ini 1 per 2 akar 2. Nah, ini sama dengan negatif 2 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan yang ini. Hasilnya adalah negatif akar 2. Inilah yang merupakan hasilnya. Yang B itu jawabannya. Paham ya? Kita lanjut nomor 13. Nilai limit sin X kurang 1 pangkat 2 per X pangkat 2 kurang 2X tambah 1 di mana X-nya menuju 1. Nah, yang atas ini kita jabarkan dulu. Maka ini sama dengan sin X dikurang 1 dikalikan dengan sin X dikurang 1. Nah, kemudian yang bawah ini kita faktorkan dibagi dengan X dikurang 1 dikalikan dengan X kurang 1. Nah, ingat sifat limit trigonometri, berarti yang ini bisa saya coret, hasilnya 1. Kemudian yang ini saya coret, hasilnya juga 1. Maka 1 kali 1 sama dengan 1. Jawabannya yang B. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 14. Nilai dari limit akar 1 kurang cos X kurang 2 per X pangkat 2 kurang 2X di mana X menuju 2 sama dengan titik-titik. Nah, di materi pendukung tadi kan sudah saya jelaskan bahwasannya 1 kurang cos NX itu kan sama dengan 2 sin
N per 2X kuadrat. Nah, sekarang perhatikan N-nya. Di sini N-nya sama dengan 1, ya kan? Nah, berarti ini bisa kita ubah 2, akarnya jangan lupa ya. 2 dikalikan dengan sin 1 per 2X dikurang 2 kuadrat. Nah, dibagi dengan yang bawahnya ini saya jabarkan menjadi X dalam kurung X dikurang 2. Nah, sekarang perhatikan akar ini bisa hilang dengan 2 ini, pangkat ini. Maka ini saya coret, yang tinggal itu adalah 2 dikalikan dengan sin 1 per 2X dikurang 2 dibagi dengan X dikalikan dengan X dikurang 2. Sekarang kita gunakan sifat limit trigonometrinya. Berarti ini bisa saya coret, di sini tinggal berapa? Setengah, di sini tinggal 1, ya kan? Nah, jadi limit 2 dikalikan dengan setengah per X dikalikan dengan 1. Di sini X, di mana X-nya menuju 2. Nah, sekarang 2 dikalikan dengan setengah ini kan hasilnya 1. Nah, X-nya kita ganti menjadi 2, maka jawabannya adalah 1 per 2. Inilah yang merupakan jawabannya. Berarti jawabannya yang B. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 15. Limit 4X tambah 3X cos 4X per sin 4X cos 4X di mana X-nya menuju 0. Nah, ini cara yang paling mudahnya adalah pembilang dan penyebut ini masing-masing kita kalikan dengan 1 per X. Yang ini juga sama, 1 per X. Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi 4X per X ditambah 3X cos 4X per X kemudian dibagikan dengan sin 4X dikalikan dengan cos 4X per X. Nah, yang ini tetap ya, limit X menuju 0. Nah, berarti bisa kita gunakan sifat limit trigonometrinya. Perhatikan hasilnya ini 4 ditambah dengan X bisa kita coret. Kemudian cos 4X, X-nya kan 0. Nah, kalau kita substitusikan berarti ini cos 0. Cos 0 itu kan 1, berarti 3 kali 1 hasilnya 3 per, yang ini bisa kita coret, berarti di sini 4 cos dikalikan dengan cos 4 kali 0, berarti ini dikali 1. Nah, jadi hasilnya adalah 7 per 4. Ini jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor 16. Limit akar 1 kurang cos 4X per 1 kurang cos 2X di mana X-nya menuju 0. Nah, sekarang kita mau menghilangkan akar ini dulu. Nah, berarti yang ini bisa kita ubah, kan gitu. Nah, jadi akar yang ini adalah 2 sin 4 dibagi 2, 2X kuadrat dibagi dengan, sekarang yang ini kita ubah menjadi 2 sin 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya, maka ini tinggal X pangkat 2. Nah, sekarang perhatikan, mereka masing-masing mempunyai pangkat 2, maka si pangkat 2 ini dengan yang ini dan juga akarnya bisa kita hilangkan. Artinya limit 2 sin 2X per 2 sin X di mana X-nya menuju 0. Nah, sekarang bisa kita gunakan limit trigonometrinya, sifatnya 2 dibagi 2 1 ya. Nah, sekarang yang ini berarti tinggal 2. Nah, maka hasilnya adalah 1 kali 2 sama dengan 2. Ini jawabannya yang